Halo semuanya, kembali lagi sama aku Saski. Jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin materi tentang gimana sih sebenarnya proses produksi dalam sebuah produk broadcasting itu berlangsung. Jadi yang penasaran disimak videonya ya. Semua hal berkembang dari satu bentuk ke bentuk lainnya dan pada akhirnya kembali ke bentuk semula. Salah satu bidang yang berkembang saat ini adalah industri kreatif. Dunia kreatif telah penuh dengan inovasi dalam bentuk dan substansi. Kreativitas adalah komoditas utama dalam industri saat ini. Tapi sebenarnya apa sih kreativitas itu? Kreativitas adalah kemampuan untuk beride, berimajinasi, menciptakan sesuatu dari berbagai bahan yang dimiliki. Kreativitas berarti mengolah ide dasar yang sederhana, mengkombinasikan dengan berbagai elemen sehingga menciptakan sesuatu karya yang baru. Tahapan proses kreativitas selanjutnya adalah pengembangan ide untuk menjadi sebuah karya yang dapat dipahami dan dinikmati oleh banyak orang di berbagai media. Dalam dunia yang terus berputar ini, nyaris tidak ada lagi hal yang benar-benar baru. Yang membedakan hanya bagaimana kita bisa membuat dunia melihat sesuatu yang biasa dari sisi lain hingga tampak baru dan luar biasa. Selanjutnya, untuk mendukung proses berkarya tersebut ada harga yang perlu dibayar terlebih dahulu yang biasa disebut budget atau anggaran belanja. Sebelum memulai proses, kita perlu memperhitungkan biaya yang akan dikeluarkan untuk mengeksekusi karya tersebut. Sebelum sebuah proses diproduksi, perlu ada perhitungan budget untuk proses produksinya seperti alat, lokasi, art and property, talent, dan sebagainya. Idealnya, ide yang cemerlang dieksekusi dengan biaya produksi yang mendukung, tetapi kunci utamanya adalah konten dan kreativitas. Setelah ide-ide telah ditemukan dalam proses kreatif dan budget telah dikalkulasikan, saatnya kita mewujudkannya. Aspek teknis adalah salah satu yang terpenting dan tidak dapat terpisahkan dari proses berkarya. Seperti contoh, untuk membuat sebuah program dibutuhkan aspek lighting yang baik. 3 basic lighting yaitu keylight, V-light, dan backlight. Yang pertama, keylight adalah sumber cahaya utama yang menerangi objek yang dominan. V-light adalah cahaya tambahan yang intensitasnya lebih rendah dari keylight, digunakan untuk meminimalisir bayangan yang dihasilkan oleh keylight. Dan backlight digunakan di area belakang objek untuk memisahkan objek dari background. Selain itu, audio juga merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam sebuah program. Suara yang jernih didukung oleh alat-alat audio yang berkualitas. Dengan adanya audio, penonton lebih dapat merasakan suasana kemeriahan di studio pada saat itu. Audio termasuk suara pengisi acara, musik, sound effect, dan memberikan nyawa tambahan pada gambar yang kita lihat. Tugas utama seorang audioman adalah merancang dan membangun sistem audio dan mengoperasikan sepanjang acara sehingga tercipta suatu tata suara yang baik untuk mendukung keberhasilan program secara keseluruhan. Berbagai sumber suara dari alat musik termasuk penyanyi menggunakan mikrofon diatur melalui mixer, kemudian dikeluarkan melalui speaker monitor. Selain lighting dan audio, kamera dengan kualitas terbaik dapat menangkap gambar dengan tajam yang memungkinkan diambilnya gambar dari beberapa angle. Dalam industri pertelevisian dikenal ada 2 sistem rangkaian gambar visual. Pertama, single kamera atau biasa disebut ENG yang biasa digunakan untuk para reporter berita, dan dengan multi kamera atau disebut EFG yang biasanya di dalam studio. Ada beberapa pengetahuan dasar yang harus dikuasai oleh sutradara. Yang pertama, tentang kamera yang dibagi menjadi 3, yaitu kamera, lensa, dan tripod. Kedua, konsep keseimbangan visual gambar yang terdiri dari aperture, ISO, dan shutter speed. Ketiga, shot dan framing. Setiap shot dan framing yang diambil harus memiliki makna dan cerita. Keempat, teori sinematografi yang menunjukkan arah objek pada layar dari sudut pandang kamera atau penonton. Kelima, imaginary line adalah garis yang ditembakkan untuk menempatkan objek terhadap kamera. Sebuah program tidak ada apa-apanya tanpa seorang subjek yang mengisinya. Maka dari itu, talent sangat penting untuk menghidupi karya kita. Sebenarnya, apa sih yang menjadikan program itu bagus? Tentunya proses produksi yang baik. Dan apa yang menjadikan proses produksi yang baik?
tentunya tim dan sistem kerja yang baik. Dimulai dari sebuah ide yang dikembangkan, dimatangkan lagi dalam sebuah rapat atau brainstorming yang kemudian diajukan kepada manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, dilanjutkan pada proses praproduksi. Mulai dari budget, detail konsep, pembuatan skrip, sampai kemudian koordinasi pembuatan set, tema pakaian, konsep lampu, dan teknik pengambilan gambar, semuanya terdapat dalam praproduksi. Lanjut ke tahap produksi yaitu shooting day. Kalau acaranya live, proses produksi berakhir di sini. Kalau taping, setelah itu lanjut ke proses editing, kemudian diserahkan ke bagian quality control sebelum ditayangkan. Suasana lain di balik panggung adalah persiapan wardrobe dan make up. Make up wardrobe adalah salah satu peran penting apalagi pada teknologi high definition. Selain itu, ada pengetahuan dasar teknis yang harus dikuasai sutradara. 1. Video switcher, 2. Audio broadcast, 3. Lighting video, 4. Artistik, 5. Editing, dan 6. Kelengkapan teknis pendukung lainnya. Tim yang tidak kalah penting dalam proses produksi yaitu technical producer dan technical support. Tugas mereka memastikan semua alat berjalan baik tanpa ada masalah teknis. Seperti itulah perjalanan sebuah program dibuat hingga akhirnya sampai ke layar televisi. Cukup rumit, panjang, dan melibatkan banyak orang yang masing-masing memegang peranan penting tentunya. Demikianlah alur kerja TV Production dimulai dari kegiatan praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Semoga materi yang barusan aku jelasin dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian ya. Sampai jumpa!